Baik, perkenalkan nama saya Termeteo Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu di Statistik for Business dengan judul Linear Regression for Salary Prediction Dataset. Di sini saya sebagai siswa di Analytic Data Science batch 14. Oke, langsung masuk saja ke yang pertama yaitu Introduction, Background, and Objective Goals-nya. Introduction-nya di dinamika bisnis ini, pengambilan keputusan yang berdasarkan basis data itu menjadi dasar kesuksesan. Nah, saat organisasi atau perusahaan menavigasi kompleksitas pasar, memanfaatkan teknik statistik adalah satu keharusan untuk mengekstrak wawasan yang berarti dari dataset yang luas. Nah, itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk background-nya, di zaman ini bakat adalah penggerak utama keunggulan organisasi. Memahami nuansa prediksi gaji adalah sangat penting bagi perusahaan. Nah, gabungan analisis statistik dan wawasan bisnis ini dapat membuka pintu untuk mengungkapkan pola dan tren dalam dataset. Kompleksitas prediksi gaji ini melibatkan dari sekedar perhitungan numerik, melibatkan mendeskripsi rumitnya antara berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan peran pekerjaan, dan bagaimana elemen-elemen ini secara bersama mempengaruhi kompensasi seseorang. Nah, regresi linear sebagai metode statistik terbukti menjadi sekutu tak tergantikan dalam menguraikan kompleksitas hubungan ini. Memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang perekrutan, struktur kompensasi, dan manajemen talenta. Nah, artikel ini fungsinya buat pemandu bagi para penggemar data dan profesional bisnis yang ingin mengimplementasikan statistik ke dalam prediksi gaji gitu. Dalam proyek ini, peneliti akan mengolah dataset yang menjelaskan pendapat individu berdasarkan berbagai faktor dan pengaruh lainnya seperti usia, pengalaman kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan posisi pekerjaan. Nah, peneliti ingin memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi salary atau pendapatan seseorang dan juga melakukan prediksi mengenai pendapatan individu yang terklasifikasi. Yang kedua, masuk ke dataset. Dataset yang kita gunakan dalam project kali ini didapatkan melalui Kaggle, linknya di sini, dan kita menggunakan tools Jupyter Notebook untuk melakukan loading data, data wrangling, ADA, statistical test, dan modeling regression. Dataset ini memiliki 375 rows dan 6 columns, yang dimana untuk variabel columns-nya terdiri dari age, gender, education level, job title, years of experience, and salary. Lalu untuk selanjutnya, ini untuk di type-nya, lalu untuk accessing data dan loading datanya, kita perlu import library-nya terlebih dahulu untuk load data, visualization, modeling, estimator, performance metrics, cross validation, and regretting warnings. Kita masukkan CSV-nya ke dalam Jupyter Notebook. Lalu kita overview. Nah, ini untuk overview datasetnya. Ada age, gender, education, job title, years experience, salary. Nah, selanjutnya kita masuk ke data wrangling. Sebelum kita melakukan analisis dan statistical test, kita perlu data wrangling dan data cleaning. Kita perlu mengidentifikasi missing value-nya. Setelah dilakukan missing value, terdapat dua rows yang berisikan missing value. Karena kan hanya sedikit missing value-nya, kita dapat langsung mengdrop missing value-nya tersebut karena tidak akan berdampak signifikan pada proses analisis. Selanjutnya, kita identifikasi duplicated value pada dataset. Ternyata terdapat 88 rows dan 6 columns yang teridentifikasi duplicated values. Nah, kita dapat memilih value yang pertama aja yang dilakukan untuk analisis, maka untuk yang value yang kedua kita drop gitu. Jadi ini drop duplicated value. Nah, ini keep yang first gitu.
Setelah dilakukan drop duplicated value pada dataset, kita dapat mengecek kembali apakah dataset sudah bersih dari, kita recheck lagi, ternyata udah, tidak ada, 0. Setelah dilakukan identifikasi missing value, duplicated value, dataset tersebut siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita perlu mengeksplor lah dataset kita itu seperti apa gitu. Namanya IDE. Nah, ini pertama numerical column descriptive statistic. Untuk numericalnya ada age, years of experience, dan salary. Lalu selanjutnya identifikasi value pada column gender dan education level. Nah, ini kita cek itu value-nya apa aja yang dalam di column gender. Ternyata ada male, female. Male-nya 170, female-nya 154. Sedangkan di education value, di education level, yang bachelor itu 191, yang pendidikannya masters itu 91, dan PhD 42. Nah, selanjutnya ini ada korelasi antar numerical columns pada dataset. Ini kita pakai correlation matrix saja. Ini correlation heat map-nya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan gitu antara variabel usia, lama pengerjaan, lama pengalaman pekerja, dan besaran gaji dalam konteks populasi yang dianalisis gitu. Nah, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara usia dan lama pengalaman kerja dengan besaran gaji yang diterima oleh individu. Dalam kata lain, semakin tua usia dan semakin lama pengalaman bekerja seseorang, semakin tinggi kemungkinan mereka menerima gaji yang lebih besar gitu. Selanjutnya ini kita perlu cek distribusi pada numerical columns datasetnya apakah ada sesuatu yang tidak normal. Ini untuk distribution numerical column-nya. Lalu deskripsi categorical columns pada dataset. Nah, kita perlu ini untuk grup by-nya, kita hitung rata-ratanya. Lalu kita hitung rata-rata juga dari education levelnya. Gitu. Selanjutnya kita mendeskripsikan statistik yang ini ya, yang di type-nya objek gitu. Nah, temuan statistik yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam rata-rata gaji antara individu yang male dan female memunculkan pertanyaan serius terkait kesetaraan gender di tempat kerja tersebut. Meskipun perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jenis industri, pengalaman kerja, atau tanggung jawab pekerjaan gitu. Nah, pentingnya pendidikan dalam menentukan besaran gaji juga memberikan sorotan pada nilai pendidikan sebagai investasi dalam karir seseorang. Nah, dengan adanya hubungan positif ini antara education value dan rata-rata gaji, terlihat bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi juga. Ini dapat menjadi insentif tambahan bagi individu untuk mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sekaligus menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam merancang program pengembangan karyawan. Nah, ini untuk visualisasi antar numerical columns, kita menggunakan pair plot berdasarkan gendernya. Dari pair plotnya ini kalau ditarik garis antara age dengan salary itu memiliki korelasi yang positif karena arahnya dari scatter plotnya memiliki gradien ke kanan gitu. Lanjut ke statistical test. Berdasarkan dataset yang telah digunakan dan dilakukan analisis, mencakup dua kategori jenis kelamin yaitu male dan female. Nah, di dalam statistical testing ini untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara salary male dan terhadap salary female dengan taraf signifikansinya 10%. Dikarenakan standar deviasi populasi tidak diketahui, maka statistical testing kali ini akan menggunakan t-test sebagai berikut. Nah, nolnya kita pakai rata-rata gaji female itu sama dengan rata-rata gaji male itu sama dengan rata-rata gaji female. Sedangkan yang untuk A1-nya rata-rata gaji laki-laki atau male lebih besar dari rata-rata gaji female. Untuk variance testnya
kita pakai 10%. Lalu untuk kita perlu group by gender dan salary, kita hitung rata-ratanya. Untuk yang male ini kita select yang male-nya aja. Ini dari group by ini, terus kita select yang di dalam gendernya yang male aja. Kita cari value-nya. Lalu female sama, kita cari yang female-nya aja. Lalu kita menentukan variansinya. Nah, np.var male itu. Dan dari Skype ini import stats, kita ambil yang greater. Nah, ini jika p-value-nya lebih kecil dari significance level, maka kita reject null hypothesis. Namun jika tidak terpenuhi jika lebih besar, maka value untuk reject null hypothesis. Nah, kita dapatkan reject null hypothesis. Nah, terdapat bukti konkret secara nilai yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam rata-rata gaji antara male dan female. Rata-rata gaji kelompok pria cenderung lebih tinggi dibandingkan wanita. Sehingga dari bukti yang didapatkan melalui perhitungan di atas menggunakan Python dapat tarik kesimpulan hipotesis null dapat ditolak. Selanjutnya degree of freedom, kita perlu degree of freedom and confidence level. Dapat 324 untuk degree of freedom-nya. Lalu kita plotkan t-distribution plot with alpha 0,1. Lalu kita perlu confidence level. Ya, confidence levelnya sekian. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan confidence level senilai 90% terdapat bukti yang signifikan menunjukkan bahwa rata-rata gaji pada female secara substansial melebihi rata-rata gaji female. Selain itu, hasil dari confidence interval dengan tingkat 90% menunjukkan bahwa perkiraan interval untuk perbedaan rata-rata gaji berkisar antara minus 150,35 hingga 16.208. Nah, analis tambahannya menyoroti bahwa tidak hanya terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi juga variabilitas yang cukup lebar juga jika dilihat dari interval tadi. Dan menunjukkan ketidakpastian yang signifikan dalam perkiraan perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, meskipun terdapat kecenderungan bahwa rata-rata gaji itu lebih tinggi, rata-rata gaji laki-laki lebih tinggi, penting buat diingat bahwa estimasi ini masih dapat bervariasi dalam rentang tersebut. Faktor-faktor tambahnya seperti jenis industri, peran pekerjaan, tingkat pendidikan, dan hal lain sebagainya yang dapat mempengaruhi besaran gaji dari karyawan tersebut. Selanjutnya ini kita masuk ke regression model. Sebelum melakukan regression model, kita perlu menghapus job title dulu karena objective goals kita tidak menggunakan yang kolom job title sama sekali gitu. Jadi bisa langsung di drop saja. Kita cari value count-nya dari education level, tadi sudah, gender juga sama. Nah, ini kita mau convert categorical column-nya ke dalam numerical column. Dengan education level, yang male itu jadi 0, female jadi 1, lalu yang bachelor itu 0, master 1, PhD 2 gitu. Lalu setelah dilakukan convert tadi ini seperti ini, kita lanjut ke single predictor modelingnya. Single predictor modelingnya seperti ini. Lalu ini untuk function buat nyari koefisien standar error, standar deviasinya. Nah, ini. Terus kita cari juga R square-nya, R square. Ini 0,85. Nah, setelah dapatkan R square dengan nilai 0,85 dan interceptnya dengan nilai 31959 ini dan koefisien nilainya 6762 sekian, maka untuk model persamaan regresi linear dari years of experience terhadap salary adalah 331.959 ini ditambah 6.762 dikalikan dengan years of experience-nya gitu.
Jadi jika kita masukkan pengalamannya itu 2 tahun, maka kita tinggal masukkan 2 ini ke dalam use of experience dan kita dapatkan salary-nya itu 345.485,41 sekian itu. Dari perhitungan di atas, kalau fresh graduate tidak memiliki pengalaman, maka gajinya itu otomatis bukan otomatis, secara persamaan itu otomatis 331,959 ini. Nah, hasil analisis menunjukkan terbentuknya model regresi dengan tingkat R-squared yang tinggi mencapai 85,46% dalam konteks perbandingan dua individu yang dengan selisih pengalaman kerja selama 1 tahun. Model ini menaksir bahwa perbedaan pertambahan antar individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama sekitar 1 tahun dapat mencapai 6.763. Nah, tingginya tingkat R-squared ini menunjukkan bahwa model regresi ini secara baik menjelaskan variasi dalam data pengalaman kerja dan pendapatan. Nah, proyeksi perbedaan pendapatan sekitar 6.763 untuk setiap tahunnya memberikan gambaran numerik yang jelas. Namun penting buat diingat bahwa prediksi ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi hubungan. Ini untuk yang ada fit line-nya seperti ini. Kita dapat lihat jelas semakin besar pengalaman yang didapat, use of experience-nya, maka salary-nya juga ikut naik gitu. Dan juga secara kalau dilihat dengan gamblang di grafiknya, ini memiliki gradien yang positif, miringnya ke kanan, maka korelasinya juga positif gitu. Ini residual plot-nya. Residual plot ini gunanya buat menganalisis residu dari model regresi atau prediksi statistik. Nah, residu ini adalah selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Berdasarkan grafik plot di atas menunjukkan terdapat outlier yang dapat dikatakan perluasan model begitu. Ini untuk squared-nya, lalu ini untuk normality of error assumption-nya. Lalu ini fit linear regresinya dengan transformasi logaritmik. Dan ini untuk deskripsi statistiknya setelah dilakukan fit linear regression dengan transformasi logaritmik gitu. Lalu ini kita masuk ke single predictor berkaitan dengan salary pada karyawannya. Transformasi ini kita memasukkan transformasi logaritmik ke variabel prediktornya. Dari hasil analisis terlihat bahwa nilai R-squared yang diperoleh adalah 0,76. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam menjelaskan variasi dalam data dibandingkan dengan model sebelumnya yang memiliki R-squared sekitar 0,85. Karena memang secara data kalau dilihat secara gamblang ini patternnya itu bukan logaritmik melainkan linear gitu. Nah, ini menggunakan model regresi tanpa melakukan transformasi logaritmik karena memang pada datanya itu patternnya jelas itu linear regression, linear, bukan sifatnya bukan yang logaritmik. Selanjutnya multiple predictor with one interaction. Kita perlu mencari fungsinya. Ini untuk function dari cari best estimator dan regressor. Lalu function buat evaluasi modelnya menggunakan key-fold cross validation. Nah, ini evaluasi dari model dengan key-fold cross validation ini buat outputnya. Lalu untuk ya ini 0,88% itu menjelaskan variasi salary pada karyawan. Nah, fit linear regression dengan menggunakan all predictor, koefisien dalam persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa intercept yang dihasilkan kurang optimal karena interpretasinya tidak sesuai gitu. Mengingat gaji tidak mungkin memiliki nilai negatif dan umumnya usia kerja tidak dimulai dari 0. Oleh karena itu, dilakukan centering pada variabel usia. Nah, langkah centering pada variabel usia adalah pendekatan yang bijak
buat menghindari gitu interpretasi yang tidak realistis dari intercept. Dengan memusatkan variabel usia, kita dapat menghilangkan masalah interpretasi nilai negatif pada intercept dan mengaitkannya dengan kondisi yang lebih realistis dalam konteks gaji dan usia kerja. Nah, centering ini memungkinkan kita buat mendapatkan informasi yang lebih berguna gitu dan interpretatif dari hasil regresi yang kita dapat, serta dapat memperbaiki asumsi bahwa korelasi antara variabel usia dan gaji dimulai dari nol. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menciptakan model yang lebih sesuai dengan realitas dan meningkatkan interpretabilitas hasil regresi. Nah, kita lakukan centering pada variabel age-nya, average-nya itu 37 tahun. Nah, ini nanti buat jadi patokan gitu dasar perhitungan kita selanjutnya. Nah, dengan dapatkannya ini setelah mendapatkan R-squared-nya yang bernilai 0,89 yang menandakan bahwa model tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu menjelaskan sekitar 89,01% dalam variasi besaran gaji. Nah, ini buat gaji berdasarkan education levelnya. Yang salary ini 680,9 ini ditambah 342%. Ini dari apa? Intercept. Bentar. 68.396 ditambah 342 dikalikan dengan age-nya. Nah, minus 37 ini dari rata-rata apa? Centering age-nya tadi minus 931 dikalikan dengan gender ditambah 2561 dikalikan dengan pengalaman kerjanya ditambahkan 3 kali umur dikurangi dengan centering age-nya dikalikan dengan years of experience-nya. Nah, buat master salary-nya kurang lebih sama. Yang diubah ini yang ini. Yang tadi yang awalnya 3042 jadi 19.574. Kita menggunakan centering age-nya. Bentar, kita lihat. Iya. Yang 68.396 ini adalah intercept-nya, lalu yang 3042 ini datangnya dari mana? Ini dari koefisien dari age-nya tadi. Koefisien dari age-nya itu. Mungkin lanjut ke penjelasannya. Ini yang wanita ini diperkirakan mendapatkan gaji $9,311 lebih rendah dibandingkan dengan pria yang memiliki kondisi serupa. Setiap tambahan atau 1 tahun pengalaman kerja diestimasi meningkatkan gaji sebesar $2.561, $2,561. Seorang pria berusia 37 tahun dengan gelar sarjana dan tanpa pengalaman kerja diperkirakan memiliki gaji sebesar $68,396 sebagai titik awal. Tingkat pendidikan master diantisipasi akan membawa tambahan gaji sebesar 19,54% dibandingkan dengan gelar sarjana. Nah, kenaikan usia 1 tahun dari 37 tahun ini diperkirakan akan bertambah pada kenaikan gaji sebesar $3,042. Selanjutnya ini sama, kita ngeplot yang apa? Residual, plot ya normality error assumption-nya. Selanjutnya kita masuk ke conclusion-nya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan education level memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat gaji dan dapat digunakan dalam proses prediksi. Model regresi yang menggunakan lama pengalaman kerja sebagai satu-satunya prediktor memiliki R-squared sebesar 0,85%. 85%.
menunjukkan tingkat ketepatan yang tinggi dalam menjelaskan variasi gaji. Selain itu, model yang menggunakan transformasi logaritmik pada variabel tersebut memberikan akurasi yang kurang baik jika dibandingkan dengan yang linear dengan R-squared 76%. Pentingnya variabel ini dalam prediksi gaji juga terbukti dalam model regresi yang melibatkan semua prediktor, termasuk interaksi antara usia dan lama pengalaman kerja. Model ini memiliki R-squared sebesar 0,89, 89%, mengindikasikan bahwa kombinasi variabel tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih kuat terhadap variasi gaji. Pendidikan lebih lanjut mengenai efek interaksi antara usia dan lama pengalaman kerja juga mencakup centering pada variabel usia, menambah dimensi pemahaman terhadap hubungan tersebut. Nah, kesimpulan ini juga mendukung pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan prediksi gaji untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan komprehensif bagi perusahaan. Itu untuk rekomendasinya, ini untuk referensinya, residual plot, statistical test. Nah, ini untuk GitHub-nya ada di sini, estimator, data wrangling gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.